pertama adalah pastikan bahwa yang tampak ini adalah pastikan settingnya sudah setting kuis, yaitu dengan cara setelan di sini ya, setelan diklik, pada kuis diklik. Oke. Nah, jadikan kuis ya, ini diaktifkan. Ya, jadikan kuis diaktifkan, kemudian disimpan, jangan lupa disimpan. Nah, itu langkah pertama. Kemudian ketika sudah muncul, sudah dipastikan kuis, ya, lantas kita bisa mulai menulis bisa. Kalau sudah membuat, biasanya ini kan ada nama ya, kita bisa tulis nama. Pertama biasanya identitas, ya, nama. Ketika sudah muncul nama, ya, di sini sudah otomatis jawaban singkat. Jadi kelebihan dari Google Form ini, ketika kita menulis ya perintah, nanti otomatis di sini akan diarahkan bentuknya apa. Contoh, saya tidak mengganti untuk posisi sini. Saya mengganti sini satu contoh nama, lalu sudah jawaban singkat. Nama, kemudian setelah nama biasanya adalah kelas ya. Kelas, ya. Kelas. Kalau kelas biasanya ada satu contoh kelas 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa, nah, atau semua. Nah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Oke. Kalau sudah muncul seperti itu, ya, baru nanti ke pertanyaan. Ya, pertanyaan. Ini sudah biasa yang Bapak Ibu lakukan seperti ini, tetapi ada hal yang menarik yang perlu kita bahas pada kali ini, yaitu ternyata di Google Form itu ada insert video. Nah, ini yang jarang dipakai oleh Bapak Ibu guru. Ada insert video di sini, maka tambahkan video. Atau tambahkan video. Nah, kemudian di video ini bisa kita munculkan satu contoh adalah Batu Raden. Batu Raden. Nah, muncul di sini, kalau sudah bisa langsung diklik. Ya, diklik salah satunya diklik. Ini boleh yang atas. Nah, pilih. Ya, klik pilih. Nah, baru ketika sudah muncul bisa menulis satu contoh perintah. Perhatikan video, tayangan video berikut boleh. Tayangan video berikut. Baru seperti itu. Kemudian baru kita buat pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya bisa pilihan ganda, bisa urean. Ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu guru fasilitas yang ada di Google Formulir, yaitu di video, bisa menampilkan video dalam formnya. Ya, oke. Kemudian ketika sudah jadi ya soal-soal seperti itu, kita lihat hasilnya adalah direspon. Ya, diresponnya. Nah, diresponnya.
Saya ulang. Ketika pertanyaan sudah selesai, nanti kita sudah memberikan kuis ini ke siswa, lalu kita bisa melihat responnya. Nanti respon yang masuk otomatis akan terlihat. Nah, kemudian bagaimana cara membagikan formnya? Kalau kita akan membagikan formnya, jadi bisa membagikan formnya, bisa menambahkan kolaborator, bisa membagikan akses edit satu persatu sekarang. Bagaimana cara membagikan form? Ini kalau akan membagikan form terkait nanti formnya nanti akan ya kirim ya, ini kirim ya. Kita klik kirim, ya kirim. Jadi form yang akan kita berikan ke siswa bisa klik kirim, kemudian kirim bisa melalui email atau lewat link. Lewat link. Link ini bisa diperpendek. Nah, ini sudah biasa Bapak Ibu guru itu memakai seperti ini. Nah, sekarang bagaimana agar ketika kita membuat soal itu bisa dikerjakan bersama. Soal bisa dikerjakan bersama, yaitu dengan cara membagi kolaborator. Ya, membagi kolaborator. Ya, ini. Nah, di sini kliknya tambah kolaborator. Ya. Jadi yang 3 ini diklik, kemudian tambah kolaborator. Nah, ketika sudah klik, nah kita tunggu. Ya, kalau ini muncul kolaborator, maka di sini bisa siapa yang akan kita jadikan kolaborator, barangkali teman sejawat, guru mapel lain, dan dituliskan emailnya. Maka seperti itu, saat kita membuat soal, itu soal bisa dikerjakan bersama. Itu namanya kolaborator. Ya. Oh, kayak juga ya. Ya, ada yang perlu disampaikan terkait nanti di ini pertanyaan. Nah, kemudian kita kembali ke sini bagaimana agar email yang emailnya bisa mengisi itu bisa terkumpul. Ya, emailnya bisa terkumpul. Berarti itu di setelan, kita klik setelan. Nah ini dari sini. Jadi kumpulkan email, ini diklik. Saya ulangi pada posisi umum. Saya ulangi. Ya, jadi klik setelan, kemudian diklik umum. Nah ini posisikan kumpulkan alamat email. Jadi nanti email yang mengirim atau siswa yang mengirim itu emailnya akan terkumpul. Nih. Selanjutnya ya, bawahnya langsung sekalian ini. Ya, banyak Bapak siswa ya. Gimana Bu Rahma? Yang nggak bisa mengakses kuis yang kita buat itu gimana Pak?
Ya, kadang ya ada siswa yang bertanya, Bu, ini saya sudah masuk, tetapi ternyata tidak bisa aksesnya tidak bisa tertolak. Nah, ini karena pada batasi penggunaan, kalau kita memakai email, ya, email ID, ya, akun ID, maka ketika di sini diklik, maka hanya email berakun ID saja yang bisa mengerjakan. Tetapi kalau kita ingin bahwa semua saja itu bisa mengerjakan, maka ini dinonaktifkan. Ya, jadi jangan dibatasi. Kalau mau batasi saja, semua yang masuk harus memakai ID, maka batasinya diklik. Jika ternyata semua saja boleh, ini ya, gitu ya. Nah, terus bawahnya ada batasi ke 1 tanggapan. Ini maksudnya yaitu siswa hanya diberi kesempatan 1 kali mengerjakan. Maka ini diklik menjadi batasi ke 1 tanggapan. Jika kita membuat formulir tapi untuk latihan siswa, artinya siswa bisa berulang-ulang mengerjakan soal sampai mendapatkan nilai tertinggi dan kita tidak membatasi berapa kali, maka ini dinonaktifkan. Nah, ini fungsinya. Terserah Bapak Guru akan membatasi atau hanya sekali. Nah, kalau contohnya ini sekali siswa mengerjakan, maka batasi ke 1 tanggapan. Jangan lupa diklik simpan. Nah, ini. Oke, ada yang perlu dibahas Bapak? Ya, bagaimana? Ada lagi yang perlu dibahas Bapak? Oh, ini tentang skor ya, tentang skor ya. Bisa nggak pemberian skor nih Pak? Ya, oh ya betul ya. Kita langsung ke soal, contohlah membuat soal. Nah, ini ketika kita membuat soal, ini kan kuncinya 0. Kita klik kunci, ya taruhlah sekarang soal baru. Kita akan membuat soal baru. Ya, soal pilihan ganda. Pilihan ganda 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E. Ya, ini. Kemudian di sini kan kita akan klik kunci jawaban. Ya, jawabannya. Nah, ini skornya berapa? Contohlah 5. Kuncinya 1 contoh 3. Nah, sekarang yang diinginkan tadi, bagaimana ketika kita akan membuat lagi. Kita akan membuat lagi kok ternyata ini bisa 0 lagi, sehingga kita mengulang lagi akhirnya, membuat lagi, kemudian skornya dimunculkan lagi. Nah, sebenarnya ada tips yaitu caranya kalau itu kita mau membuat poinnya sama, ini bisa diklik ya, diklik. Nah, pada titik 3 kanan atas ini diklik, terus klik preference, ya, klik preference. Nah, ini pada klik preference ini, pada nilai poin kuis ini kan 0. Kita tulis 5. Oh, bisa ya ini. Ya. Kalau kita tulis 5, ya, kita simpan. Klik. Nah, kita simpan. Kita coba, kita cek. Iya. Kita cek akan membuat soal baru. Wah, benar.
Ya, otomatis sudah terisi kunci jawaban adalah 5. Kenapa mau bikin begitu? Ya. Gimana? Sudah ya? Iya, Jadi terus iya, tanpa berulang ya, tanpa berulang. Nah, kemudian ada soal kalau soal kan kadang ada soal HOTS. Ada soal HOTS, artinya itu kita barangkali akan membuat soal HOTS, yaitu ada soal, kita buat soal HOTS 1 atau 2 yang nilainya berbeda. Satu contoh bukan 5, semua 5. Nah, kita akan membuat soal yang bukan 5 atau barangkali 10 skornya. Caranya sama, yaitu ini titik 3, diklik, kemudian preferensi, diklik. Nah, di sini poinnya. Saya akan membuat poin yang HOTS adalah 10. Jangan lupa klik simpan. Kita akan melihat, kita buat, ini kan tadi yang biasa. Kita akan membuat soal baru yang HOTS. Kita cek nilainya berapa, sudah 10. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak manual, berganti-ganti, tidak. Kalau mau sama semua, soalnya pokoknya sama, caranya seperti tadi. Nah, gimana? Ada pengetahuan baru? Iya, Bang. Iya. Paham bisa seperti itu. Itu tadinya kan manual 22 atau 55-nya ya. Iya, sekarang bisa lebih cepat ya, caranya seperti itu. Jadi klik yang 3, ya, klik yang 3, sini sebelah foto 3, terus klik preference ya, di sini di sisi bawah. Bisa kita atur mau berapa, mau 3, mau 5, nah, ini seperti ini. Jangan lupa klik simpan.